Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah sore hari ini Allah berikan kepada kita semua kekuatan dan kesehatan ruhi dan badani, karena tanpa kesehatan dua hal ini tentu kajian tafsir ini tidak akan bisa menarik ataupun kita hadiri dan kita perhatikan. Butuh sehat rohani, butuh sehat jismi. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat 28 insyaallah. Namun ada pertanyaan yang cukup menarik untuk perlu dijelaskan. Ya. Pertama di ayat 15 itu ada ayat wa ma anzalar rahman. Ya. Dan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Apa bedanya dengan qulna ma nazzalallahu min syai', ataupun di surat Al-An'am dengan kata ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Secara makna sama ya, bahwa Allah tidak menurunkan wahyu atau apa yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu. Namun walaupun maknanya sama, misalnya di Al-An'am ma anzalallah. Ya. Kalau dibalik, misalnya di Yasin ayat 15 diganti dengan ma anzalallah qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzalallahu min syai'. Tentu ya, bagi bangsa Arab itu sangat aneh ya, bagi bangsa Arab itu sangat tidak mengena ya. Berarti walaupun maknanya sama, ya, akurasi atau ketepatan penggunaan bahasanya ya, tentu sangat beda. Ya. Jadi pada ayat yang mengungkapkan wa ma anzalar rahman ya, itu berarti ya, konteks ayatnya ya, sangat relevan untuk menunjukkan makna bahwa di balik turunnya wahyu itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ya, ketika Allah ungkapkan wa ma anzalar rahman, konteks ayatnya ya, masih relevan untuk mengingatkan kepada manusia bahwa di balik turunnya wahyu itu ada rahmat Allah. Adapun di surat Al-An'am 91 wa ma qadarullaha haqqa qadrih ya. Qalu ma anzalallah. Mereka tidak menghargai, tidak menghormati Allah ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan apapun kepada hambanya, tidak menurunkan wahyu. Ya. Maka ketika konteksnya berbicara tentang manusia yang tidak menghormati Allah, tidak menghargai Allah, maka otomatis juga tidak menghargai wahyu Allah. Sehingga kalau diganti
wa ma anzalallahu wa ma anzalar rahmanu min syai', ya, berarti manusia itu masih menghargai Allah, padahal konteksnya tidak lagi menghargai Allah. Ya. Sedangkan di Yasin itu masih ada peluangnya. Ya. Ya, buktinya nanti di ayat 20 itu masih ada yang disebut dengan rojulun, ya, laki-laki yang menjadi pengikut utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga apa yang disebut di surat Al-Mulk, ya, wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami berkata Allah tidak menurunkan wahyu sekecil apapun. Konteksnya tentang apa? Neraka. Jadi nggak mungkin Allah menyebut tentang neraka, tapi di situ menyebut rahmatnya. Bahwa wahyu Allah itu akan bawa rahmat apabila diimani, dibaca, dipelajari saat di dunia ini dengan keimanan yang benar, insya Allah. Ya. Pertanyaan yang kedua, ayat 16. Rabbuna ya'lam. Allah, Rabb kami mengetahui. Sesungguhnya kepada kalianlah kami diutus. Ada sebuah penjelasan bahwa orang ketika mengatakan Rabbuna ya'lam, Allah mengetahui, ya, itu bisa berdosa besar atau bisa kafir. Aduh, kok serem sekali. Ya. Maka pernyataan itu benar. Ya. Kalau bahasa kita misalnya apa itu? Misalnya ya, Allah Maha Tahu lah. Ya. Misalnya seseorang janji mau hadir walimah misalnya, nggak hadir, kemudian temannya agak kecewa gitu ya. Gimana sih katanya mau hadir tapi nggak hadir? Ya Allah, Allah Maha Tahu bahwa saya sudah berusaha, saya sudah menyiapkan segalanya, bahkan saya sudah memulai perjalanan untuk berangkat, tapi ya di tengah jalan ternyata ada halang. Allah Maha Tahu. Maka perkataan Allah Maha Tahu itu, ya, bisa bernilai sumpah, ya. Dan pendengarnya harus mempercayai saudaranya itu apabila ungkapan itu jujur. Jadi boleh saja orang mengatakan Allah Maha Tahu. Ya. Antum gimana kok nggak mau berinfak? Allah Maha Tahu, akhi, bahwa saya memang lagi kosong misalnya. Ya. Maka mengatasnamakan Allah untuk meyakinkan orang lain itu bisa bermakna sumpah, sehingga harus jujur, ya, dan yang diberitahu harus percaya karena saudaranya udah bawa-bawa nama Allah. Ya. Kemudian ngomong begitu bisa terjerumus dosa besar kalau bohong. Ya. Allah Maha Tahu bahwa saya sudah berusaha hadir tapi tidak ditakdirkan misalnya, padahal nggak berusaha, padahal dia nyantai-nyantai aja. Ya. Maka itu berarti sumpah palsu, syahadatuz zur atau qauluz zur yang disebut dalam hadis itu sebuah dosa besar, qauluz zur atau syahadatuz zur. Bahkan bisa kafir kalau dia merasa boleh-boleh aja ngomong begitulah, ya, nggak merasa dosa. Jadi ngapain harus bertaubat, ngapain harus takut, ya. Jadi
menjadi kebiasaan untuk mengelabui orang supaya orang percaya perkataannya, bawa-bawa nama Allah. Ya. Allah Maha tahu bahwa saya memang nggak punya, padahal punya banyak. Ya, karena itu ya apa yang di ayat 16 ini ya sah-sah aja karena memang aslinya 3 orang itu memang betul-betul utusan Allah. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Baik, itu 2 pertanyaan yang semoga bisa dipahami ya. Jadi kita sampai akhirnya laki-laki yang misterius itu, walaupun sebagian riwayat ada yang menyebut namanya adalah Habibun Najjar. Ya. Tentu, kalau namanya Habibun Najjar berarti nggak misterius lagi dong. Ya, itu kan sebuah tafsir ya, tafsir Israiliyat. Memang boleh percaya, boleh enggak, namun tidak boleh menolak. Kita ambil boleh, kita. Yang penting saat kita mengambil harus ada ibrahnya. Enggak mengambil juga harus ibrah. Kalau mau menolak, ya apa ibrahnya? Ya, untuk sebuah kebaikan, ya, kita harus siap betapapun kita nggak populer sebagai pelakunya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, ya, andaikan orang-orang yang belajar dariku itu nggak perlu cerita bahwa saya belajar dari Syafi'i, saya belajar dari Syafi'i. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan keikhlasan yang tinggi. Sebagaimana Allah ungkapkan, karena kata rajulun dalam bahasa Arab itu nakirah. Jadi kalau difahami Habibun Najjar, apa ibrahnya? Ya. Maka menjadi orang yang mulia di sisi Allah itu ya, bisa saja dari profesi sekecil apapun. Najjar artinya tukang kayu. Kalau dipikir-pikir, apa sih artinya tukang kayu? Tapi kalau pekerjaannya berdakwah, maka walaupun tukang kayu, walaupun tukang sampah, maka itu menjadi amal yang sangat mulia. Istilah surat Al-Ahzabnya, wa kana 'indallahi wajiha. Jadilah orang yang populer di sisi Allah, atau istilahnya populer di langit. Ya. Nggak populer di bumi itu nggak masalah. Ya. Bahkan kalau tidak bisa memanfaatkan dengan baik, jadi manusia populer di bumi, ya, bisa membahayakan manusia itu sendiri. Terakhir, laki-laki itu, rajulun itu, ya, telah mati syahid, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi kelompok orang-orang yang dimuliakan. Ja'alani minal mukram. Sehingga penting menjadikan diri ini punya sanad. Punya sanad kemuliaan, ya, bukan sanad baca Quran. Ya. Kalau saya jadi orang soleh mana yang saya contoh? Ya. Oh, orang soleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat. Ya. Utamanya adalah orang-orang soleh dari kalangan para anbiya, dari kalangan ulama. Itulah
Itulah yang dimaksud dengan wa ja'alani minal mukram. Jadi ketika dia menjadi orang mulia bukan bikin standar individual, tapi standarnya standar yang sudah ada sejak zaman dahulu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini. Mengapa Allah perlu mengatakan sungguhnya semua nilai-nilai ajaran-ajaran yang ada di Al-A'la ini sudah ada di wahyu-wahyu Allah sebelumnya, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa, agar kita jangan bikin standar sendiri. Jadi harus nyambung dengan seluruh orang-orang mukromin sebelumnya. Ketika Rasulullah dituduh, kamu ini jangan-jangan ngarang sendiri ya. Maka dijawab oleh Rasulullah, diabadikan di surat Al-Ahqaf, qul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku ini bukan menciptain sendiri, tapi aku melanjutkan semua yang pernah diajarkan oleh utusan-utusan Allah. Ya. Jadi supaya kita juga waja'alani minal mukramin, maka penting kita belajar tokoh-tokoh, ya, para sahabat, tokoh-tokoh para sahabiat, tokoh-tokoh tabi'in, tokoh-tokoh tabi'at, karena mereka lah yang sangat dekat dengan pembinaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi yang melanjutkan nabi-nabi sebelumnya. Ya, ya alhamdulillah di Zoom lain ya ada yang ada qasas anbiya, ya, ada kisah para sahabat, tabi'in, tabi'at, ya. Nah, ini agar kita waja'alani minal mukramin, agar menjadi kelompok. Itu berarti ada induknya, bukan mulia sendiri. Sehingga di ayat lain dikatakan begini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam hamba-hamba. Ya. Apa yang dimaksud dengan masuklah kamu di dalam hamba-hambaku? Ya. Maksudnya, ya, jadilah orang yang nyambung dengan hamba-hamba Allah yang soleh sebelumnya. Ya. Jadi bukan jadi orang yang soleh ngarang sendiri. Ayatnya fadkhuli fi ibadi, sebelum kamu itu sudah ada senior ibadi, ikutilah senior ibadi itu, ya, supaya kamu berada di jalan yang, ya. Baik, itu sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari. Ayat berikutnya sampai ayat 32, ya. Ini berbicara tentang wa'id. Ya. Dalam istilah tafsir ada al-wa'du wal-wa'id. Ya. Wa'du itu janji-janji kebaikan. Ya. Misalnya qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini namanya al-wa'du. Ya. Jadi siapa yang mengikuti jejak,
ya, jejak rajulun yas'a itu ya, maka akan mendapatkan wa'id, apakah surga, apakah ampunan, dan termasuk orang-orang yang dimuliakan sebagaimana senior-seniornya dimuliakan. Ya. Maka biasanya Al-Quran mengimbangi dengan al-wa'id, mengimbangi dengan janji-janji yang sifatnya ancaman. Ya. Apa saja ancaman-ancamannya? Tentu secara umum, ya, yang namanya ancaman isinya bisa neraka, ya, bisa azab, bisa bencana, dan lain sebagainya. Ya. Tapi perlu dipelajari ayatul wa'id di surat Yasin ini agar kita tahu ya, bentuk-bentuk wa'idnya, bentuk-bentuk ayat ancamannya gimana versi surat Yasin. Karena setiap surat versinya ya, beda walaupun temanya sama. Ya. Bercerita tentang neraka, tentang azab, dan lain sebagainya. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan tidaklah kami menurunkan kepada kaumnya, ya, kaum rajulun yas'a itu, laki-laki yang berdakwah itu, ya, min ba'dihi, dan setelah sepeninggalnya, min jundin, ya, berupa tentara dari langit, wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami ya, menurunkannya. Jadi apa fikrahnya ayat ini? Ma anzalna ala qaumihi, ya. Memang kalau melihat terjemahannya sepertinya ribet ya. Tapi karena ya, ini bahasa Al-Quran, kita harus meyakini di balik sepertinya berbelit-belit ini justru memberi makna yang sangat dalam. Bahwa apa? Bahwa bagi Allah menghancurkan orang-orang yang durhaka itu gampang banget. Fikrahnya itu. Jadi kalau udah tahu bagi Allah gampang banget, ya macam-macam. Ya. Kapan saja Allah mau, Allah hancurkan. Nah, itu fikrah ayat ini ya. Maka karena bagi Allah menurunkan atau menghancurkan umat manusia itu gampang, ya, maka Allah nggak perlu menurunkan jundin. Ya. Jundin di sini maksudnya malaikat. Maka Allah nggak perlu menurunkan malaikat untuk hancurkan tuh Israel misalnya, hancurkan tuh mana daerah-daerah yang tukang maksiat. Nggak perlu, gampang sekali. Cukup dikasih apa yang terjadi di Amerika, tornado, hancur semua ya. Walaupun itu juga termasuk tentara Allah, tapi bukan tentara dari malaikat, tentara dari makhluk lain. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak perlu menurunkan malaikat itu. Tidak perlu menurunkan malaikat untuk menghancurkan suatu kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? In kanat illa sayhatan wahidah. Ya. Menghancurkan satu kaum itu Allah bisa melakukan dengan satu suara keras sekali saja. Fa'idhahum khamidun, maka orang-orang durhaka kepada Allah itu musnah semua.
cukup dengan suara ya. Sehingga terkenal apa? Terkenal Abrahah cukup dengan burung. Arsala alaihim thayran ababil. Namrud cukup dengan apa? Lalat yang masuk ke telinga atau hidungnya sehingga tersiksa oleh serangga kecil itu. Jadi Allah bisa mengazab manusia dengan apa saja ya, sekecil apapun ataupun seremeh apapun yang nggak diduga oleh manusia ya, ternyata bisa menghabisi manusia. Fa'idhahum khamidun, maka orang-orang yang durhaka kepada Allah itu ya musnah. Ya walaupun musnah itu biasanya halik ya, halik. Tapi di ayat ini Allah ungkapkan dengan khamid. Ya. Jadi makna apa yang diinginkan oleh Allah bahwa orang-orang kafir, ahlul batil itu jika dihancurkan mereka musnah dengan istilah khamid. Ya. Idahum khamidun. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, khamidun itu asal artinya adalah matinya nyala api. Jadi kalau ada kebakaran, kemudian disiram sama belangwir itu, kemudian mati, itu namanya khamid. Maka Allah menyebut ahlul batil yang dihancurkan itu bagaikan api yang telah dipadamkan khamid. Karena apa diungkapkan bagaikan api? Ya, seperti umumnya kita lihat bahwa sebuah kebatilan itu adalah bagaikan api. Ya. Api itu apa? Api itu kalau tidak terkendali, ya, maka dia cenderung merusak, ya, membakar, merusak, menghanguskan. Ya, itulah kebatilan. Ya. Di mana saja kalau ada kebatilan, ya, maka masyarakatnya akan dirusak dan ya, dihancurkan. Ya. Oleh karena itu, setelah dihancurkan ya berarti ibarat api udah padam, nggak ngerusak lagi, nggak menghanguskan lagi, insya Allah. Ini luar biasa Allah ungkapkan ya. Idahum khamidun. Maka ini sesuai dengan sinkron dengan pekerjaan rajulun yas'a. Bahwa rajulun yas'a itu berdakwah tujuannya apa? Untuk menjadikan kebatilan itu nggak berfungsi lagi, ya, nggak aktif lagi, bagaikan api yang sudah dipadamkan. Dan begitulah secara umum kerja-kerja dakwah tujuannya ke sana. Walaupun mungkin ya, sepertinya kebatilan itu lebih kuat, lebih eksis, lebih banyak dananya, tapi pada saatnya wa idahum khamidun, mereka akan musnah bagaikan api yang dipadamkan.
Ya. Ya hasratan 'alal ibad. Apa kata terjemahan? Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul pada mereka, mereka selalu memperolok-olok. Ya, alhamdulillah terjemahannya sangat pas dengan kaidah tafsir ini. Jadi ya itu biasanya artinya apa ya? Ya. Manggil kan, wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Tapi ketika ia itu gabungnya dengan ungkapan-ungkapan hati, ya, seperti hasroh, ya, penyesalan, ya, wailata, ya, celaka, gitu, ya. Ya laitani kuntu turaba, ya, misalnya, ya. Ya wailata lam attakhid fulana. Nah, ketika ya nyambungnya dengan ungkapan-ungkapan kesedihan atau penyesalan, ya, maka artinya menjadi alangkah. Ya. Jadi bukan ya lagi, jangan diartikan ya wahai penyesalan. Dalam bahasa Arab, ya apabila bertemu dengan ungkapan penyesalan ataupun kemarahan, ya seperti ya laitana, maka lit ta'ajjub, untuk menunjukkan satu kekaguman. Ya hasratan, alangkah menyesalnya manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberitahu. Dan sesuatu yang diungkapkan dengan alangkah itu berarti ada kondisi yang spektakuler. Ya. Alangkah indahnya. Ya. Beda dengan indah ya gunungnya ya. Beda dengan alangkah indahnya. Alangkah solehnya. Beda dengan syukuran soleh ya. Ya, begitulah yang dimaksud dengan alangkah menyesalnya manusia itu nanti di akhirat. Sehingga salah satu nama hari kiamat disebut dengan hari penyesalan. Siapa yang membaca surat Maryam, ada ayat yang berbunyi wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan manusia itu dengan hari kiamat yang akan selalu membawa penyesalan. Ya. Maka penjelasannya dalam hadis, orang yang beriman, orang yang soleh saja akan menyesal sesuai dengan sebutannya hari kiamat, hari penyesalan. Apalagi orang yang nggak soleh, apalagi orang ahli maksiat, apalagi orang yang kafir. Maka penyesalan itu selalu ada, namun bobotnya berbeda satu dengan yang lain. Ya. Bedanya seperti apa? Maka Rasulullah mengatakan, ya, orang-orang soleh di surga itu apabila dia teringat, ya, bahwa dia pernah sesekali berdosa, sesekali dia tidak menjadikan waktunya untuk amal soleh. Kalau diingat itu, dia menyesali apa yang telah dialami di dunia. Walaupun mungkin cuma sesekali.
Kenapa menyesalnya? Kalau saja saya dulu ya nggak berbuat dosa, kalau saja dulu saya memaksimalkan ya, memaksimalkan apa amal soleh, nggak ada waktu yang kebuang. Waja'alani minal mukramin tadi. Tentu saya lebih terbahagiakan di surga ini. Dengan kondisi saya dulu di dunia yang nggak maksimal saja, saya sudah termuliakan di surga. Bagaimana kalau saya lebih maksimal lagi dulu, saya lebih mulia lagi. Itulah yang dimaksud hari kiamat dengan yaumul hasrah. Maka mengapa orang-orang yang betul-betul beriman ya selalu merindukan berjihad di jalan Allah ya, karena itulah yang akan bisa mengcover ya kekurangan-kekurangan hidupnya selama di dunia. Karena dengan berjihad itu ya akan terpadukan semua amal soleh ya, semua amal soleh yang akan terlaksana dengan maksimal. Ya. Nah kalau kita baca surat Al-Anfal, surat Taubah sebagai surat yang menjelaskan tentang jihad, ya, maka di situ dikatakan ya, dijelaskan siapa yang berjihad harus banyak zikir, siapa yang berjihad harus banyak tilawah, siapa yang berjihad harus banyak bersedekah, siapa yang berjihad harus banyak menolong sesama, siapa yang berjihad harus baik ukhuwahnya. Semua amal itu harus terlaksana di dalam jihad ya. Sehingga disitulah mengapa jihad disebut dengan sanamul Islam, puncak daripada amal-amal soleh di dalam Islam ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka orang beriman itu berada dalam puncak amal soleh yang tinggi sehingga ya menjadi lebih kecil insya Allah penyesalan yang akan dialami di akhirat nanti. Bahkan di surga pun ya masih ada penyesalan ya walaupun tidak seberat penyesalan orang-orang yang ada di neraka ya. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah menyesalnya manusia-manusia itu. Ma ya'tihim mir rasulin, tidak datang kepada mereka seorang utusan illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka itu ya melecehkan. Ini mereview kembali kondisi umat yang melecehkan mursalun yang jumlahnya 3 itu. Nyambungnya dengan ayat sebelumnya seperti itu. Ya. Jadi melecehkan utusan Allah itu termasuk sikap yang menghalangi hidayah. Ya. Sebaliknya, ya, memuliakan utusan Allah itu ya kunci datangnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar sirah itu nampak sekali ya. Kenapa ada orang satu keluarga yang satu dapat hidayah, yang satu enggak dapat hidayah banget. Misalnya apa? Misalnya nama anaknya Abu Jahal, ya Abu Lahab itu akhwatnya namanya Durrah, lakinya namanya Utaibah. Durrah masuk Islam, Utaibah mati dalam keadaan kafir, diterkam singa karena didoain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membedakan
Durrah binti Abi Lahab dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ini masalah kebencian. Utaibah memendam kebencian yang sangat dalam kepada Rasulullah. Durrah biasa-biasa aja, benci juga enggak, awalnya cinta juga enggak. Jadi kalau masih biasa-biasa saja, nanti suatu saat ya, akan mencintai. Akhirnya Durrah masuk Islam. Sebaliknya Utaibah, ya. Kakak beradik, ayah sama, ibu sama, satu dapat hidayah, satu enggak dapat hidayah. Nah, ini penting ya, menjalani kehidupan ya. Quran ini menjelaskan begini. Kalau nggak suka, udah diem aja lah. Ya. Nggak suka ikut berkoar-koar. Ya. Saya nggak suka ini, ngapain saya pakai menghafal segala. Ya. Ya. Yang penting Al-Quran itu diamalkan, bukan dihafalkan. Ya. Biasanya orang begini sulit untuk bisa hafal. Ya. Karena melecehkan menghafal. Kalau nggak mau menghafal, udah diem aja. Ya. Udah tahu nggak mau menghafal, ya, pakai melecehkan atau mengecilkan nilai amal soleh menghafal. Apalagi pakai mengecam. Menghafal itu nggak penting. Apalagi ngajak orang. Nggak penting itu, nggak usah ngapal. Ya. Itu semakin nggak dapat hidayah. Itu, ya. Semakin sulit mendapatkan hidayah untuk menghafal. Ya. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Alam yarau. Tidakkah mereka melihat? Merekanya siapa? Ya, bangsa Arab saat itu. Saat ini ayat diturunkan, yang dimaksud mereka bangsa Arab. Ataupun kaumnya Mursalun tadi. Kaum Mursalun suruh memperhatikan, sebutlah kaum Nabi Musa atau Nabi Syuaib atau Nabi Hud, Nabi Soleh. Nah kan beda, zamannya kan beda. Kenapa Allah suruh melihat? Nah, jadi penting ibu-ibu pahami kata ro'a yaro itu dalam bahasa Arab bisa memiliki dua makna. Ya. Ada ru'yah ilmiah, ada ru'yah basoriyah. Ya. Atau bisa dua-duanya. Ru'yah ilmiah dan basoriyah. Misalnya di surat An-Nahl Allah mengatakan begini. Alam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidun. Tidakkah mereka itu melihat kepada burung yang ditundukkan oleh Allah bisa terbang. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawwis sama. Tidakkah mereka melihat burung? Maka minimal ayat ini disikapi dengan ru'yah basariyah. Ya kamu lihat ya, bagaimana burung itu terbang. Tapi kalau kamu bisa pelajari gimana tuh cara terbangnya burung. Jadi bisa dipadukan ru'yah ilmiah dan ru'yah basariyah. Misalnya para ulama mengatakan, oh ru'yah ilmiahnya burung itu kalau terbang berame-rame, ya, nggak sendirian. Ya. Dan kalau terbang ya, membentuk huruf V. Ya. Apa maksudnya huruf V itu? Ya. Untuk bisa menembus udara. Jadi yang paling depan itulah yang menembus udara sehingga di baris kedua, ketiga, di urutan kedua, ketiga itu terbangnya bisa lebih ringan. Ya. Nanti setelah sejam maka bisa bergantian yang di depan ya
ke belakang, yang belakang ke depan, dan seterusnya. Jadi wajar jika ada burung tertentu dari Australia terbang ke Papua Nugini misalnya, atau terbang menuju Papua misalnya. Kok bisa sejauh itu? Ya, kok kuat ya? Karena terbangnya pakai cara ya, mengajari Allah tentunya. Ya. Maka untuk ayat-ayat yang nggak bisa dilihat, perintah-perintah yang nggak bisa dilihat, tentu yang dimaksud dengan ru'yah ilmiah, penglihatan secara pengetahuan. Misalnya kita baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lah kan nggak ada yang perlu dilihat, kok disuruh melihat? Ya. Maka yang dimaksud adalah ru'yah ilmiah. Tidakkah engkau lihat apa yang atau berapa banyak yang telah kami hancurkan sebelum mereka daripada generasi-generasi, karena sungguhnya mereka ilaihim la yarji'un, kepada mereka enggak kembali lagi. Sudah dihancurkan ya sudah, dia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya apakah di alam kuburnya atau di akhirat. Artinya apa? Penyesalan-penyesalannya tidak akan bermanfaat ya. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan ya, tidaklah semua ya, orang-orang yang telah dihancurkan itu kecuali ya, semuanya ladaina terhadap kami muhdarun ya, akan dipersiapkan mulai dihisab, atau kalau baik ya dimasukkan surga, kalau jelek masuk neraka. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, setiap ada kata in ketemu dengan lama, maka innya artinya tidak, lamanya kecuali. Ya. Ya, saat dulu kita belajar surat At-Tariq kan juga mirip ayatnya seperti ini ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya. Ini banyaknya di Al-Qur'an, karena kalau yang pernah belajar bahasa Arab taunya in itu jika. Ya. Lama artinya belum. Kadang-kadang terbawa oleh pelajaran bahasa Arab di luar Al-Qur'an. Jika semuanya belum, bingung malah ya. Tapi untuk kalau sudah menyatu dua kata ini, in dan lama, maka pengertiannya tidak kecuali. Innya berarti la, lamanya berarti illa. Nah, ini sedikit pengetahuan bahasa Arab ya. Begitu juga kata jami'un. Kata jami'un itu yang pernah belajar bahasa Arab pasti semuanya. Padahal kullun juga semuanya, jami'un semuanya. Karena itu kata di dalam Al-Quran jami'un memang bisa artinya semuanya. Bisa juga berkumpul. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an. Boleh bagi kalian makannya beramai-ramai atau makan sendiri-sendiri. Au ashtata. Jami'um muntasir. Bahwa kami orang-orang beriman sebuah kumpulan yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kita menyelesaikan satu maqta' namanya ya. Kalau dalam narasi itu namanya satu alinea ya.
alinea 28 sampai 22 itu alinea tentang al-wa'id. Bagaimana Allah memerinci gaya bahasa al-wa'idnya untuk versi surat Yasin ini. Semoga Allah mudahkan kita, izinkan kita untuk melanjutkan ayat berikutnya, 33. Wah, ini panjang, maktoknya beda semua ini, ya. Sampai ayat 41 itu ayat kauniyah, ya. Ayat yang menjelaskan tentang alam, tentang fenomena alam di sekeliling kita yang dituntut oleh Allah agar engkau selalu ingat Allah setiap melihat fenomena alam, ya. Misalnya melihat tanah tandus, tanah subur, itu kamu lihat, ingatlah Allah, bagaimana Allah menjadikannya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyayna. Baik, sampai di sini jamaah rahimakumullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah kembali mendapatkan banyak hal ya, pencerahan dari Gurunda ya terkait dengan makna-makna yang tersembunyi dari Al-Qur'anul Karim. Tapi Bapak Ibu sekalian, monggo kalau ada yang perlu ditanyakan langsung boleh angkat tangan. Atau di chat juga boleh. Sambil menunggu Gurunda yang terkait dengan Yaumal Mahasyrah ya. Yaumal Hasrah ini titik tekannya kepada orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala atau juga termasuk orang-orang yang beriman ya. Itu titik tekan dalam ayat ini kepada siapa, Gurunda? Kalau ayat ini Yasin ini ya kepada orang-orang kafir. Ya hasratan 'alal ibad, yang orang kafir. Ya. Tapi kalau antum baca surat Maryam, ya, karena berbicara tentang hari kiamat, maka bisa dipahami, ya, bisa dipahami baik orang kafir atau orang beriman, ya. Karena bahasa juga hasrah juga, ya, wa anzirhum yaumal hasrah. Buktinya, ya, buktinya orang beriman harus mewaspadai dirinya, jangan sampai terlalu dalam mengalami penyesalan, yaitu ketika Rasulullah menganjurkan umatnya agar membaca sebanyak-banyaknya ataupun hafal, ya, terhadap surat Al-Baqarah. Rasulullah mengatakan begini, fa inna akhdaha barakah. Siapa yang maksimal di dalam berinteraksi dengan Al-Baqarah, hidupnya barokah. Ya. Wa tarkaha hasrah. Siapa yang meninggalkannya, ya, artinya nggak punya hubungan yang spesial dengan Al-Baqarah, ya, kecuali 5 ayat pertama Alif Lam Mim, kecuali ayat kursi, kecuali akhir Al-Baqarah, nanti kata Rasulullah menyesal hidupnya. Wa tarkaha hasrah. Ya. Nah ini, ya, tidak ada lain kecuali maksudnya orang beriman. Ya. Jadi lihat konteksnya, ya. Sehingga waktu baca Yasin tadi, ya, memang mengharuskan saya untuk menjelaskan secara kaitan dengan yang lain, mobil khusus yang dijelaskan di surat Maryam. Juga ada kata hasrah. Wa anzirhum yaumal hasrah.
Ya boleh, ada satu lagi. Satu lagi, ini memang pertanyaan umum, mungkin beliau ada hal-hal yang khusus kali ya, yang terkait dengan al-wa'id. Bagaimana cara bertobat terkait kesalahan yang pernah dilakukan, hubungannya dengan al-wa'id. Iya, jadi utamanya memang lakukan apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah ya dalam proses taubat itu ya. Namun di surat Az-Zumar diingatkan ya, jangan sampai kamu itu pesimis ya. Kalau sudah melakukan ya optimislah ya. Optimis bahwa Anda sudah diampuni, Anda sudah dihapus dosa-dosanya dan seterusnya. Ya. Maka siapa yang sudah bertaubat sesuai dengan SOP-nya tapi masih ada perasaan diampuni apa enggak saya ini ya, dalam arti kayak kurang percaya ya, maka itu sudah terperangkap oleh godaan setan. Nah, namanya itu jadi kunupo, pakai tok ya, kunupo itu artinya orang yang nggak percaya bahwa Allah sudah mengampuni. Jadi memang kita diminta pertengahan, jangan juga terlalu pede, wah saya sudah diampuni, ngapain kita takut-takut. Ya. Jangan juga terlalu takut banget nggak diampuni, pertengahan aja. Ya. Ya. Jadi kalau bicara SOP pertaubatan itu dijelaskan di surat Thaha ya. Di surat Thaha ayat ke-82 ya. Pertama, taba. Wa inni laghaffarul liman taba. Taba itu artinya apa? Kembali. Kembali ke ajaran Islam. Kalau dulunya nggak sholat, ya sholat. Kalau dulunya maksiat, ya taat. Kalau dulunya nggak mau berinfak, infak. Itu namanya taba. Ya. Wa amana, meningkatkan keimanannya. Wa amila sholihan, kemudian beramal soleh. Ya. Tsumma tada, kemudian terus mempelajari Islam itu sendiri, meningkatkan pengetahuannya terhadap Islam. Ya. Jadi siapa yang melaksanakan taba, amana, wa amila sholihan, tsumma tada, 4 SOP ini, maka Allah menyebut Ghaffar. Ghaffar itu apa? Saya siap memberikan ampunan yang sebesar-besarnya. Ya. Karena kata Ghaffar itu dalam bahasa Arab disebut dengan sighah mubalaghah. Kata yang menunjukkan apa istilahnya itu hiperbol ya. Makna yang sangat tinggi, makna yang sangat dalam ya. Baik, mohon maaf ya sampai di sini insyaallah. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.